هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Ma'ughliq al-Khatim lima sabaq nasir al-haqq al-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi min daril azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dengan pengajian kita yang mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat berkah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita lanjutkan pengajian kita. Ya, masih dalam kitab pertama berbicara tentang mungkinnya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan melek mata. Ya, kemarin telah kita jelaskan sedikit bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya, dari hamba-hamba Allah yang saleh, mereka bisa langsung melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, soal dalil ala imkani tadi, apa dalil yang memungkinkan demikian? Ya, apa dalil yang memungkinkan seseorang bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan melek mata? Ya, jawabnya adalah wa dalilu ala dzalik, dalilnya yang demikian itu al haditsul masyhur fi ru'yati sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sudah terkenal tentang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdati wa la yatamathalu asyaitanu bi. Ya, hadisnya, siapa yang melihat aku di waktu tidurnya, artinya mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu tidur, fasayarani fil yaqdati, maka orang tersebut akan melihat aku ya, dalam keadaan melek mata. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengabarkan hal ini. Ya, wa la yatamathalu syaitanu bi, syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasul. Tadi izinin tuh. Ya, kalau kita mimpi sesuatu itu benar apa enggaknya masih ada kemungkinan iya atau tidak. Tapi kalau sudah mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itu macam-macam bentuknya. Ya, terkadang mimpi beliau dalam keadaan muda. Ya, terkadang mimpi beliau dalam keadaan tua. Ya, biasanya juga itu menggambarkan keadaan yang sedang diimpikannya itu. Ya, macam-macam. Tapi itu semua benar bahwa itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? La yatamathalu syaitan bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Gak diizinkan oleh Allah syaitan menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau syaitan itu bisa menyerupai Rasul, hancur langsung. Artinya kalau mau menyerupai Rasul aja, ya udah hancur itu syaitan. Ya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ulama, para ulama yang memberikan penjelasan hadal hadis al-basyiru ya لأن من فاز من أمتي برؤيتي في المنام لا بد إن شاء الله تعالى أن يراه في اليقظة. Hadis ini maknanya ya kabar gembira bahwasanya siapa orang yang beruntung ya dari umatnya bisa mimpi di dalam tidurnya, bisa melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya, maka dia ya harus nanti akan berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan melek mata. Itu sudah mutlak. Ya hadis sesuai dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Orang yang melihat aku di waktu tidur, dia akan melihat aku di waktu melek mata. Ya. Walau qabailal mauti bi hunayha. Walaupun ya detik-detik kematiannya, sebelum menjelang kematian. Kalau dia pernah lihat mimpi berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebelum detik-detik paling tidak sebelum detik-detik kematiannya, dia diperlihatkan, dia mimpi, dia lihat dulu ke Rasulullah. Ya, kan orang yang sebelum meninggal kadang-kadang kan matanya ngeliatin apa gitu. Itu ada yang dilihat, yang datang apa semuanya. Itu kalau orang itu sudah pernah lihat Rasulullah SAW, maka itu berapa banyak diceritakan dari orang-orang yang saleh, Rasul SAW yang langsung jemput ruhnya. Rasul yang langsung menjemput ruhnya. Masya Allah ya, Masya Allah mulia ya, Masya Allah. Katanya dapat dari Habib Zain, kalau orang yang mau dapetin seperti ini baca Assalatu wassalamu alaihi wa sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hilali adikni ya Rasulullah, itu sehari, setiap hari 119. Kemudian ana fi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 119, sama assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu 119 juga. Ya, durasi kita seperti itu insyaallah. Ya, ketika nanti ada pencabutan rohnya, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung turun tangan. Ya, insyaallah. Banyak orang-orang soleh banyak seperti ini. Ya, ada Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, ya, al-Muhaddits, al-Imam Buya Sayyid Muhammad bin Ali bin al-Maliki. Itu ketika beliau meninggalnya, bahkan ketika beliau dikuburnya, ada orang yang melihat langsung Rasul SAW yang turun tangan. Ada orang yang alhamdulillah ya, yang bisa dibukakan oleh Allah, tadi melihat langsung Rasul yang langsung turun tangan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung kalau kita punya keyakinan seperti ini, beruntung di jalurnya benar. Dan bukan dongeng, bukan cerita. Ya, bukan dongeng, bukan cerita. Sudah banyak fakta-fakta yang melihat seperti ini. Ya. Wala yasiru an yufassara fi hadzal hadits ala ru'yati sallallahu alaihi wasallam fil akhirati aw barzakh. Ada orang yang mengatakan siapa orang yang mimpi Rasul maka dia akan ketemu nanti. Oh, itu buat di alam barzakh atau buat di akhirat nanti. Tafsirnya begitu maknanya, nggak sah katanya. Ulama mengarahkan enggak bisa ditafsirkan begitu maknanya. Kenapa? Ya ada sairal umami ta'ahu yawma idzin. Karena siapapun umat-umat akan melihat beliau, walaupun di dunia ini nggak melihat. Misalnya, walaupun nggak beriman, yang lain juga melihat. Apa khususannya kalau begitu? Ya,
Tapi ada hadis ada dalil ala annahu sallallahu alaihi wasallam mala'al aqwa. Ya, dan di hadis ini menunjukkan bahwa baginda Rasul SAW bisa memenuhi jagat raya, bisa ketemu, ada di mana-mana bisa. Ya, jadi kalau ditafsirkan tadi kembali lagi, oh itu kalau udah meninggal nggak bisa. Ya, apa umat-umat yang dulu juga yang belum beriman kepada Rasul, yang belum tahu Rasul SAW bisa ketemu. Bahkan orang-orang yang maksiat pun bisa ketemu. Cuman ketika melihat Rasul SAW jadi tambah sedih mereka, nyesel, tambah nyesel, tambah siksaan. Kenapa? Kenapa dulu gak ngikutin caranya? Ya. Kemudian li'annahu syamilun min kulli man ra'ahu fil masyriqi wal maghribi. Ya, karena ya, beliau ini dikatakan ada di mana-mana karena beliau bisa dilihat ya dari ya dua timur dan dua barat, artinya dari ujung ke ujung bisa kelihatan, bisa ada beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang dari tepi apapun mereka bisa melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ya syarat yang tadi diizinkan ini. Qala al-Imam Suyuti rahimahullah taala. Nah, ini dikomentari oleh Imam Suyuti. Dan Imam Suyuti ini bukan sekedar komentar. Beliau termasuk orang yang sudah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan melek mata. Imam Suyuti udah beberapa kali beliau alami ini semua seperti ini. Itu katanya pernah waktu Imam Suyuti kedatangan tamu, ada tamu ngetok pintu. Jadi bukain Imam Suyuti. Ditanya aja, ya ada perlu apa bahasa bebas kita? Oh saya minta izin Imam, ini saya mau bikin tulisan menukil omongan kamu. Saya mau bikin buku untuk, tapi saya mau menukil omongan dari kitab kamu, minta izin. Ya udah saya izinin, udah gak dibukain lagi gitu. Ya, kenapa dikatakan? Ketika itu dikatakan karena pada saat itu Al-Imam Suyuti rahimahullah beliau sedang asik bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan melek mata. Dalam keadaan melek mata. Ya, jadi tidak ada yang mustahil. Cuma orang-orang yang hatinya tertutup yang melihat itu mustahil. Dulu Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki yang tadi kita ceritakan tadi datang ke Malaysia ke Habib Ali bin Ja'far al-Idrus, sudah meninggal beliau juga. Seorang yang Masya Allah, ya, seorang yang hebat wali Allah. Habib Ali itu di Malaysia kehidupannya, rumahnya sederhana, samping-samping rumahnya sudah gedung, sudah hebat, waduh bukan main deh. Ini rumahnya masih dari bilik kayu. Kalau beliau mau dibangunin, orang kayanya ngantri. Bukan susah, orang kaya ngantri. Mau ngebangunin rumah beliau, mau membiayai, tapi beliau nggak mau. Sederhana, insya Allah. Ya, minumnya ngambil dari air dari mana gitu, khusus tujuannya berapa, misalnya mencari yang halal. Pada waktu itu Syekh Muhammad datang. Ketika datang masuk ke kamar, nggak ada lagi yang masuk, nggak boleh lagi yang masuk yang lain. Masuk ke kamar, berdua-duaan sama Habib Ali. Selesai, Syekh Muhammad Maliki keluar nangis. Keluar nangis, kenapa? Yang ceritakan kenapa? Habib Ali di kamarnya tadi ketika beliau masuk itu ada Rasul SAW. Jadi beliau ketemu Rasul SAW di kamarnya Habib Ali. Ya, subhanallah. Ya, Masya Allah, beruntung orang yang punya keyakinan seperti ini, beruntung. Dan hal ini nggak tertutup, masih terbuka lebar-lebar. Ya, jangan dianggap mustahil, enggak ada yang mustahil. Ya,
Kalau kita ke Hadramut mungkin kita nggak heran dengan kayak gini-ginian. Bulan begini udah nggak heran, mau kan udah sering. Ya, ada dulu seorang anak muda namanya Ibrahim Al-Makbuli. Ini Ibrahim Makbuli, orang tuanya juga pendidikannya bukan main. Dari umur 3 tahun udah bangun malam. Dari umur 3 tahun lihat pamannya sudah bangun malam, udah dia bangun aja ya. Yang apa-apain bangun aja. Udah dia lihat lama-lama kan, ketika dia lihat pamannya sholat ibadah, dia nanya ngapain sih. Udah ketika dia nanya ngapain, kasih unjuk deh jalanin deh, dia zikir. Walaupun nggak sholat dia zikir dah. Lafaz Allah dia banyak menyebut Allah. Akhirnya Allah kasih ketika dia menyebut lafaz Allah kenikmatan dalam hatinya sehingga membuat dia semangat ibadah. Ada waktu itu dia masih kecil, dia ngomong, ya Umar, Ibu, semalam alhamdulillah saya ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecil. Ya, ibunya bilang, ketemunya dalam tidur apa langsung? Dalam tidur, Ibu. Belum ada apa-apanya kamu, belum ada apa-apanya. Ya nih, ibu sendiri kedua kali. Dalam waktu berikutnya ngomong lagi, oh, alhamdulillah saya ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mimpi dalam tidur, apa gue lihat langsung? Ya dalam tidur Bu, belum ada apa-apanya. Kayak gitu sih banyak, wajar tuh belum ada apa-apanya, nggak ada kebanggaan. Wah, Masya Allah, anaknya jadi semangat, digituin jadi semangat. Akhirnya yang ketiga kali datang lagi, Ibu, alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya nanya, berjumpanya dalam keadaan melek mata apa dalam keadaan tidur? Maka anaknya menjawab, saya melihat langsung dalam keadaan melek mata. Insya Allah. Masih kecil sudah Allah muliakan seperti itu. Ya, cetakannya mahal. Ya, terus ibunya bilang apa? Sekarang kamu baru mulai. Bukan udah hebat, udah tinggi enggak. Sekarang kamu baru mulai ngikutin jejak orang-orang soleh. Artinya baru kamu ini dihitung, baru masuk ke dalam ikutan jejak orang-orang yang soleh. Baru masuk nggak dipuji, oh hebat kamu udah tinggi mampunya. Nggak begitu ya. Itu pendidikan. Ya, itu makanya mahal pendidikan. Tarbiyah. Berhasil Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena dapat dari pendidikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berhasil menjadi wanita yang alim. Siapa yang nyetak? Ada pada pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur 9 tahun sudah ada sama Rasul. Kalau orang yang pikirannya kotor, jelek, kan? Itu akan diartikan lain-lain. Tapi siapa yang mencetak Sayyidatina Aisyah, wanita muslimah, salehah, yang abidah, ahli ibadah, alim dalam usia muda seperti itu? Terlahir dari mana ilmunya? Dari Rasul SAW. Ini hikmahnya. Masih kecil, masih bagus untuk dididik. Ya, makanya kalau kita punya anak, bagusnya dari kecil. Ya, takutnya kalau sudah besar sudah tercemari bagus. Tapi daripada kita, bagusnya dimasukin juga ya. Nah, ini Imam Suyuti beliau menjelaskan ta'assala min majmu'il ahadits. Ya, telah didapatkan daripada kesimpulan rangkuman daripada hadis-hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun bi jasadihi wa ruhihi, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidup jasad dan ruhnya. Wa annahu yatasarrafu haitsu syaa fi aqtaril ardi wal malakut. Dan beliau
ya bisa berputar-putar sesuai yang beliau inginkan, ya di seluruh penjuru bumi atau di seluruh alam jagat raya. Beliau bisa putar itu semua, beliau bisa ada di situ semua, ya. Wa huwa bi hayatihi allati kana 'alaiha qabla wafati, dan beliau tetap dalam keadaan beliau sebelum meninggalnya. Ya udah, beliau juga masih seperti itu sekarang, masih seperti itu normal. Ini banyak yang lihat, ya banyak yang ketemu. Jadi Imam Suyuti yang ngomong begini bukan beliau ini, beliau termasuk orang yang merasakan ini, ya. Subhanallah. Wa annahu yaghibu 'anil absari kama ghuyibatil malaikah. Beliau tidak bisa dilihat oleh mata sebagaimana malaikat yang kita tidak bisa lihat, ya, kalau nggak diizinkan. Fa idza arada Allahu raf'al hijab, apabila Allah izinkan untuk diangkat hijab itu, amman arada karamatahu, bagi yang Allah kehendaki kemuliaan baginya, keramatnya, ya, biru'yatihi, untuk melihatnya, ra'ahu ala hayati, dia akan melihat sesuai dengan apa yang ada jasadnya Rasulullah SAW. Ya, insyaallah dulu waktu ada maulid, di masih di Menteng sana, Dr. Habib Ali bin Abdurrahman lagi bicara tentang ceramah. Ada satu orang nangis. Kenapa? Karena pada waktu itu dia lihat rombongan masuk. Dia lihat, ya, baginda Rasul SAW masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah. Dia lihat dengan mata kepala langsung, ya. Jadi insya Allah kita yakinkan begitu juga ketika kita bikin di sini. Kalau yang ngimpi Rasul SAW semuanya ada banyak, ya, beliau datang semuanya hadir. Dan mungkin mudah-mudahan, ya, dan kita yakinkan yang kayak begini nggak nyesel, nggak rugi. Dan ini akidah yang sahih, yang benar dari dulu ulama-ulama kayak begini. Ya, kalau orang yang akidahnya nggak begini, akidahnya kecintaan kepada Rasul, takut cinta sama Rasul, takut musyrik, ya pantas dia sendiri kebatasin. Bagaimana mau ketemu, bagaimana mau dapatkan seperti ini? Dia sendiri yang memberikan hijab, ya. Subhanallah. Banyak karamah dia dari ulama-ulama, wah nggak sedikit. Kalau dibukukan nggak cukup 10 jilid, 20 jilid nggak cukup tentang orang yang langsung ketemu Rasulullah SAW. Ya, asalnya kalau Anda cuma tulis yang Anda kenal aja, itu bisa satu buku bisa. Yang Anda kenal, orang dia mimpi, bukan mimpi aja, ketemu Rasulullah SAW. Ya, ada Syekh Hasan sadar di Madinah, waduh kan main gitu. Lalu Allah muliakan bisa seperti itu, ya. Ya, mudah-mudahan, ya, kita bisa cinta kepada mereka, ya, bisa rindu kepada Rasulullah SAW sehingga kita diberikan kemuliaan sebagaimana yang Allah muliakan mereka. Amin ya rabbal alamin.